Mohon kepada seluruh panitia juga peserta untuk dibuka kameranya. Terima kasih. Baik, Hamdan, bisa dimulai acaranya. Hamdan. Hamdan, bisa dimulai, Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua dan yang telah memberikan sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di acara kajian Ramadan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustadz Irwan Gunawan SPDI selaku Kepala Sekolah SMA Adkia Islamic School. Yang kami hormati Ustadz Ustazah Dewan Guru yang bisa hadir di tengah-tengah acara ini, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang sempat hadir di acara ini. Baik, sebelum saya lanjut ke acara selanjutnya, saya akan bacakan dulu susunan acara pada
kajian Ramadan ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tilawah, yang ketiga ada sambutan-sambutan, yang keempat ada ice breaking dari panitia, yang kelima ada pemateri inti, yang keenam ada sesi tanya jawab, yang ketujuh ada pemateri dengan kesimpulan, yang kedelapan ada doa tutup, yang kesembilan penutupan. Baik, kita buka acara ini dengan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke acara selanjutnya, saya mau menyapa dulu kepada teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Gimana kabarnya teman-teman semua pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Baik, sepertinya ada yang belum merespon sekali lagi. Gimana kabar-kabarnya teman-teman semua pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi merespon atas sapaan yang saya sampaikan. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ustadz Irwan Gunawan selaku Kepala Sekolah SMA Adkia Islamic School. Yang terhormat kami persilahkan. Ustadz Irwannya belum masuk kayaknya. Baik. Mungkin Boleh untuk penggantinya boleh selempar kepada Ustadz Teddy Kodin selaku yang bisa menggantikan Ustadz Irwan. Kepada Ustadz Teddy kami persilahkan. Ya, terima kasih Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ya, yang kami hormati Ustadz Irwan yang saat ini mungkin sedang persiapan atau ada kegiatan gitu ya, jadi belum bisa masuk di jam 1 ini. Kemudian yang saya banggakan santri-santri kelas 10 dan kelas 11 yang telah hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa kali ini kita bisa bersilaturahim sekaligus nanti ada tausiah, gitu. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan hikmahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan semoga tercurah juga kepada kita sebagai umatnya. Ya, jadi kegiatan pada siang hari ini merupakan kegiatan akhir dari tim kader praktisi sosial. Jadi tugasnya kader praktisi sosial adalah mendesain sebuah kegiatan dan sesuai jadwal itu jatuhnya kegiatannya di bulan Ramadan ini dan di siang hari ini untuk kelompok 1. Selain sebagai pembelajaran karena nanti kegiatannya kalau untuk kelas 10 ruang lingkupnya itu hanya sekolah. Jadi ketika kalian sudah kelas 11, ya mudah-mudahan sudah masuk di sekolah, sudah offline gitu ya, maka kegiatannya nanti akan diperbesar, yaitu entah tingkatnya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi gitu ya kegiatannya, pokoknya diperbesar. Kemudian di kelas 12 tentu saja diperbesar lagi.
mungkin nanti bisa langsung bekerja sama dengan DTP untuk mengadakan sebuah event. Nah, di tahap yang ini, qadarullah kita masih dalam keadaan daring, tapi saya berharap memang teman-teman dari kader praktisi sosial itu bisa benar-benar memanfaatkan baik ilmu yang sudah didapatkan, bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan ini, ataupun kerjasama timnya gitu ya. Jadi ini benar-benar prakteknya gitu, walaupun sederhana, walaupun mungkin masih daring, tapi memang harapannya ada banyak hal yang bisa kalian terapkan, bisa kalian praktekkan di sini. Gitu. Dan terima kasih buat teman-teman dari kader lain, kader pendidik sama kader ulama yang sudah bersedia hadir untuk meramaikan kegiatan ini, dan juga kepada kakak-kakak santri kelas 11 dan kelas 12 mudah-mudahan masih ada. Ya, untuk hadir ke kegiatan ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih tentu saja kepada panitia, kepada peserta, dan kepada Ustadz Abad yang akan menjadi pembicara pada siang hari ini ya. Sudah hadir kan Ustadz Abad? Belum ya? Ya, tidak apa-apa. Yang penting kegiatan itu dibuat, sudah ada schedule-nya, dan kita menjalankan schedule yang sudah dibuat itu bagian dari kedisiplinan. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi, dan buat tim kader praktisi sosial tetap semangat dan tetap maksimal dalam mengadakan kegiatan maupun event-event lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz tadi selaku guru kader praktisi sosial di kelas 10 di SMA Azkia Islamic School. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Febianti Mapika. Segala hormat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sadaqad zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Jazakallah khair kepada Kak Pianti Mapika yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapat keberkahan yang sudah dibacakan oleh KPB. Dan untuk KPB yang sudah membacakan, semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu ice breaking dari panitia kader
praktisi sosial yang akan disampaikan oleh Kak Zalwa Maharani. Dipersilakan kepada Kak Zalwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat gak nih buat ikut acaranya? Semangat. Semangat ya, insya Allah. Semangat. Semangat. Sebelum masuk ke acara inti, saya punya permainan buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau minta 2 orang dulu buat main sama saya. Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, nanti sama saya ditunjuk. Dua orang doang. Ada yang mau? Tunjuk aja, tunjuk. Nggak ada yang mau. Jadi ditunjuk aja ya. Coba masih ada yang mau nggak? Kita tunggu dulu. Mungkin ada yang berminat buat main. Sepertinya tidak ada. Oke, jadi mari kita tunjuk. Siapa ya? Sebentar. Siapa ya? Ini nih. Ayo deh, siapa aja? Kok gak ada yang mau? Gampang kok mainnya. Gampang teman-teman. Gampang banget mainnya. Siapa ya? Aku pilih Zahra Aulia Hanif. Zahra ada, Zahra? Iya, ada Pak. Kamu bisa main sama aku? Zahra? Halo? Ada Zahranya? Ada. Bisa Dan Zara. on cam sebentar enggak? Oh, bentar. Oke. Nggak apa-apa sih, nggak on cam juga kamu bisa lihat aku kan? Oke, Zara, aku mau aku pengen tebak-tebakan buat kamu. Nanti sama kamu ditebak ya. Ini kelihatan nggak ini gambar apa? Kaki bebek itu deh. Kelihatan? Ini apa kata kamu? Ini gambar apa? Kaki bebek. Bebek. Oke. Mari kita buktikan apakah ini benar bebek. Teman-teman, 1, 2, 3. Ternyata ini adalah ular. Ya, kamu salah. Coba lagi. Ular. Sekali lagi. Aku ada pertanyaan buat kamu. Ini tebak-tebakan juga. Sekali Mau lagi. coba mas saya, Wak. Apa? Penasaran. Katanya Samsul. Penasaran, Wak. Oh, penasaran. Tapi tar dulu masih main sama Zahra. Sabar, kawan. Tunggu, Wak. Nanti kebagian, teman-teman. Ya. Ini satu kali lagi ya, Zahra. Zahra, tar dulu tungguin aku. Ini menurut kamu ini gambar apa? Aduh, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak gambar apa? Gorila. Gorila. Bener ya, gorila. Deal, gorila. Dia. Oke. Mari kita kunci jawabannya, Zahra. Sekarang kita buktikan apakah itu benar gorila. 1, 2, 3. Ya, ternyata ini adalah gajah. Selamat, Zahra. Kamu salah. Terima kasih sudah ingin bermain bersamaku. Dadah, Zahra. Stay safe. Nah, sekarang siapa lagi yang mau main? Samsul, Aku Zalma tadi katanya. yang mau main. Ya, Saya, kenapa? Wak. Oke, sekarang aku punya pertanyaan buat Bapak Samsul. Jadi ini ada, coba tebak ini binatang apa? Aduh, gak kelihatan. Tadi dulu. Sebentar, teman-teman. Nah, Bentar, Wak. ini kelihatan nggak ini gambar apa?
Itu gambar kaki kucing tapi kepalanya mungkin bisa jadi ayam. Coba, mari kita buktikan teman-teman. Apakah jawaban Samsul teramat sangat pede ini benar? 1, 2, 3. Ya, kamu benar. Ternyata jawabannya ayam. Yeay. Ayo kasih tepuk tangan buat Samsul. Yeay. Sekali lagi. Masih mau lanjut atau enggak Samsul? Kalau enggak Lanjut. nanti dilempar Lagi, Pak. pertanyaannya. Penasaran? Oke, penasaran. Sangat pede ya kawan. Mari kita buktikan kepedean ini. Coba ini gambar apa? Bentar, Pak. Nah, ini ayo gambar apa? On cam. Tolong on cam. Yang bermain dengan saya harus on cam. Bentar. Itu belakangnya sapi, mungkin kedepannya bisa jadi ular. Oh, coba ya. Ini kunci. Jawabannya dikunci. Iya. Oke, sangat pede, teman. Mari kita buktikan jawaban Samsul. Apakah benar? 1, 2, 3 ya. Ternyata jawabannya adalah rusa. Terima kasih Samsul, kamu salah. Yeay. Makasih ya udah mau main sama saya. Nanti lain kali kita adain permainan lagi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Kak Zalwa yang telah memberikan ice breaking-nya di tengah-tengah acara ini. Semoga teman-teman tidak merasakan ngantuk di pertengahan acara ini, meskipun kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Baik, langsung saja. Oh iya, alhamdulillah di tengah-tengah acara ini Ustadz Irwan Gunawan sudah hadir. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ustadz Irwan Gunawan SPDI. Segala hormat kami persilakan. Sebentar, jadi garis yang tersimak suaranya. Alhamdulillah tersimak Ustaz. Baik, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qalaidon qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas kita semua sebagai manusia pembelajar, dan alhamdulillah hari ini dari kader praktisi sosial sudah memberanikan diri untuk membuat sebuah event yang insya Allah event ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ustadz Teddy Kodin beserta para pengajar di kader praktisi sosial yang alhamdulillah sudah mendampingi para santri selama 3 bulan ya, berarti dari Januari, Februari, Maret, April. Nah ini sudah di bulan April berarti 4 bulan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pengajar, kemudian para pengajar juga mendapatkan keberkahan dan menjadi amal soleh buat ustadz-ustadzah yang selama ini mendampingi para santri dalam proses pembelajaran di kader praktis sosial. Yang kami hormati juga
para santriwan, dan kami banggakan para santriwan dan santriwati yang alhamdulillah ini siapa yang ceria sekali tadi, Ustaz Dedi? Najwa, Ustaz. Najwa, iya di siang hari ini memang betul. Jalwa Ustaz. Jalwa Ustaz katanya. Maaf. Balik. Iya, alhamdulillah di awali kegiatan dengan ceria. Mudah-mudahan para santri yang mengikuti kegiatan kali ini semuanya bahagia ya dan dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, para santri dan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya tahun ini SMP SMA Azza Islamikul sudah ditetapkan menjadi sekolah kader Darut Tauhid. Yang mudah-mudahan dari sekolah kader ini muncul generasi penerus kader ulama, kader pendidik, dan kader praktisi sosial. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan para santri yang memilih gitu ya, yang jurusannya adalah kader praktisi sosial. Seperti kita tahu bersama bahwasannya secara definisi ya, kader praktisi sosial itu adalah kader yang memiliki kemampuan melakukan tugas-tugas yang bermanfaat bagi umat. Nah, ini mudah-mudahan ini salah satu momen awal untuk teman-teman di kader praktisi sosial, karena salah satu indikator yang dibuat di kader praktisi sosial adalah dikatakan ini berhasil atau tidaknya itu membuat sebuah event gitu ya. Nah, event ini insya Allah di semester ini kalau tidak salah diusulkan dua event. Jadi dua kelompok, maaf. Ada dua kelompok nanti yang akan melaksanakan event tersebut. Langsung saya masuk kepada tema di kali ini. Sangat menarik sekali tema yang diusung, rindu pacaran gitu ya. Ini secara apa ya, kalau maknanya secara harfiahnya gitu ya, rindu pacaran ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Tapi ini sangat menarik ketika orang pertama kali baru lihat, kok buat acara rindunya rindu pacaran. Ternyata rindu pacaran itu sebagai singkatan. Apa singkatannya di sini? Ramadan Indah. Apa? Ramadan Indah dengan ukhuwah pahala baca Al-Quran. Terima kasih ini siapa yang sudah punya ide dengan tema rindu pacaran ini. Ini mudah-mudahan kegiatan rindu pacaran merupakan aktivitas-aktivitas membaca Al-Quran, aktivitas-aktivitas produktif yang bisa dilaksanakan selama bulan Ramadan, dan tentunya selepas bulan Ramadan juga semua teman-teman ini rindu pacaran. Rindu apa tadi? Rindu pacaran adalah Ramadan Indah dengan ukhuwah pahala baca Al-Quran. Siap, terima kasih ini yang sudah membuat event ini. Yang ketiga, terkait dengan event, pastinya ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, terutama di kader praktisi sosial ini ya. Dengan adanya event ini, teman-teman pastinya sudah melaksanakan atau mempraktikkan ilmu-ilmu yang didapat selama 3 bulan kemarin, gitu ya. Membuat sebuah event itu, membuat program dan sebagainya itu ada ilmunya ya. Kemarin juga teman-teman sudah belajar terkait dengan SMART, kemudian membuat TOR, kemudian membuat RACI, dan itu bisa diterapkan gitu ya. Seperti itu, dan alhamdulillah ini bukan hanya sekedar event biasa, tapi ini event yang luar biasa menurut saya dengan tema yang luar biasa juga. Jadi setelah pelaksanaan ini teman-teman di praktisi sosial bisa mengevaluasi nanti ke depannya. Seperti apa? Seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah Ustadz Abad nanti akan memberikan ilmu yang sangat banyak sekali kepada kita. Silahkan diikuti dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Dan semangat di Ramadan diisi dengan amalan-amalan yang produktif, amalan-amalan yang baik. Salah satunya adalah mengikuti agenda yang dicanangkan atau diprogramkan oleh kader-kader praktisi sosial. Semangat, selamat buat kader-kader praktisi sosial, tetap semangat di Ramadan ini, terus berkarya, terus berinovasi, membuat program-program yang baik ke depannya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat
untuk pribadi dan bermanfaat juga untuk umat. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz Irwan Gunawan, SPDI, selaku Kepala Sekolah SMA Adkia Islamic School, yang telah memberikan pemaparan atau sambutan pada acara siang hari ini. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu inilah acara inti kita, pemateri inti dari acara dengan tema Rindu Pacaran, singkatan dari Ramadan Indah dengan Ukhuwah Pahala Baca Al-Quran, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abbad Ibnu Fahzan. Segala hormat kami persilahkan. Tes, suaranya tersimak. Alhamdulillah Ustaz tersimak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq ala alihi haqqa qadrihi wa qadril azim. Kita juga berdoa, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Azkia Surwa, Ustadz Irwan Gunawan, yang saya hormati segenap jajaran para asatid wal ustadzah dan asatidah SMA Azkia Surwa, dan yang saya hormati dan saya cinta sayangi juga para segenap santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring, dan semoga kita tetap masih dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga juga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tak lupa kita semoga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini, kemarin itu salah satu di antara antum itu mengabari Ustadz untuk mengisi kajian Ramadan. Saya tanya, kajian Ramadan apa itu? Soalnya Ustadz juga masih baru ini di Azkia. Kok kenapa tidak dikasih ke yang lain saja dulu? Katanya pengen antum aja Ustadz gitu. Ya udah, akhirnya bismillah. Jadi Ustadz memberanikan diri untuk mengisi acara ini. Terus lihat itu acaranya, temanya Rindu Pacaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan tadi juga, bahwasanya tema ini memiliki dua makna bagi pembaca dan penyimaknya. Rindu Pacaran. Makna pertama itu memiliki makna yang indah bagi yang sudah tahu kepanjangannya. Makna yang kedua yaitu makna musibah bagi yang masih belum tahu kepanjangannya. Untuk yang makna pertama itu, jadi yang sudah tahu kepanjangannya, Masya Allah, itu merupakan judul atau tema yang cukup menarik, yaitu Rindu Ramadan Indah dengan Ukhuwah
pahala baca Al-Quran. Seperti itu. Tapi bagi yang masih belum mengetahui maknanya, itu musibah. Maka harus tabayun dulu. Itu upacara yang seperti apa ini yang akan dikaji pada acara ini. Baik, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tema, yaitu Ramadan indah dengan ukhuwah pahala baca Al-Quran. Ramadan indah. Kita diawali dari kata Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata romidoh yarmadu yang memiliki makna atau yang memiliki makna panasnya yang luar biasa. Jadi awal penamaan bulan Ramadan itu karena pada awal penamaannya itu bulan Ramadan itu jatuh pada bulan yang waktu itu musimnya sangat panas luar biasa. Karena salah satu kebiasaan orang Arab kuno itu, dulu orang Arab kuno itu menamakan semua peristiwa atau hal-hal yang penting dengan mengkaitkan peristiwa-peristiwa atau realita yang ada pada tahun itu. Salah satu contohnya seperti halnya ketika lahirnya baginda Rasulullah. Itu dinamakan Amul Fil. Kenapa kok dikatakan Amul Fil? Karena pada waktu itu bersamaan dengan salah satu peristiwa yang mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Allah akan menghancurkan Ka'bah. Jadi dikatakan Amul Fil. Nah, karena Ramadan ini dari penamaan bulan Ramadan ini tidak mengikuti karena musim itu tidak mengikuti peredaran bulan tapi mengikuti peredaran matahari, maka musim itu terus berganti. Jadi mungkin tahun kemarin waktu Ramadan awal hujan, mungkin Ramadan akhir panas, tapi alhamdulillah sepertinya untuk Ramadan ini kalau di daerah Ustadz itu sangat panas seperti itu, apalagi jam segini. Dan untuk makna Ramadan, Ramadan menurut sebagian pendapat ulama itu maknanya itu terdiri dari dua kategori. Yang mana yang pertama makna secara lughawi, yang kedua secara istilahi. Makna secara lughawi yaitu panasnya yang luar biasa. Jadi diambil dari kata yang romido yarmadu itu, dari awal katanya itu. Baik, apakah sudah jelas suaranya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Berarti dari tadi kurang jelas atau enggak tersimak? Tadi Kecil barusan Ustaz. kecil besar suaranya. Oke, berarti harus didekatkan ya. Baik, bismillah. Jadi Ustaz ulang. Jadi awal penamaan bulan Ramadan itu, karena di dalam tema itu kan Ramadan indah. Kita awali dari kata Ramadan. Ramadan itu awal penamaannya berasal dari kata romidoh yarmadu, menggunakan do. Romidoh yarmadu yang memiliki makna ishtaddat hararatuhu. Artinya panasnya yang luar biasa. Jadi dinamakan bulan Ramadan dengan kata panasnya yang luar biasa karena pada awal penamaannya itu bulan Ramadan dulu jatuh pada musim yang sangat panas. Nah, sedangkan orang Arab kuno, kebiasaan orang Arab kuno itu menamakan bulan atau menamakan suatu istilah itu disamakan dengan peristiwa yang ada pada tahun itu. Ya, salah satu contohnya yang sudah Ustaz sampaikan tadi, kayak kelahiran baginda Rasulullah itu diberi nama Amul Fil karena pada tahun itu atau waktu itu berdekatan dengan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, ulama membagi dua makna. Yang pertama makna secara lughawi, yang kedua secara istilahi. Makna secara lughawi memang makna yang sudah Ustaz sampaikan tadi, yaitu secara panasnya yang luar biasa. Dan sedangkan makna yang secara istilahi itu adalah ulama berpendapat bahwasanya pada bulan Ramadan ini
Allah akan membakar semua dosa-dosa dari umat Sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi mana istilahnya? Allah akan membakar semua dosa-dosa dari dosa yang ada pada umat Sayyidina Muhammad. Dan juga disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 8 bahwasanya ketika bulan Ramadan itu tiba, matahari, bintang, bulan, hewan burung-burung, dan udara, ikan-ikan yang ada di sungai dan di laut, dan setiap segala sesuatu yang mempunyai ruh yang ada di permukaan bumi ini, di waktu siang dan malam, mereka semuanya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu, yaitu syaitan. Syaitan ya, kecuali satu. Dan ketika waktu itu, dan ketika pagi sudah telah tiba, Allah tidak meninggalkan satu orang pun dari umat Rasulullah kecuali sudah dalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam kitab Durratun Nasihin halaman 8. Jadi Syahrul Barakah, Ramadan itu tidak hanya bulan yang indah, tapi juga kalau diurut dari tingkatannya, Ramadan itu kita dapat artikan juga sebagai bulan yang mulia, bulan yang berkah, ya nanti pada akhirnya juga bulan yang indah. Nah, ada beberapa keberkahan atau keindahan yang ada pada bulan Ramadan. Baik, tapi sebelumnya apa itu keberkahan? Menurut Syekh Sya'rawi Mutawalli, apa itu keberkahan? Keberkahan itu mahiyal barakah. Al-barakatu hiya jundun khafiyun min junudillahi yursiluha liman yasha'u min ibadihi fa in hallat fil mali aktsartahu wa fil waladi aslahtahu wa fil jismi quwwatahu wa fil waqti as'adtahu. Jadi apa itu keberkahan? Kenapa kok dinamakan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan? Keberkahan itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama terkenal pada zamannya dari Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya barokah itu adalah jundun khafiyun, tentara Allah yang min junudillahi, tentara Allah yang tidak nampak, tentara Allah jundun khafiyun, tentara Allah yang kecil, yang tidak nampak, min junudillah, di antara tentaranya Allah, yursiluha liman yasha'u min ibadi, yang mana Allah kirimkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, fa in hallat fil mali, dan apabila barokah ini nempel pada harta kita, maka aktsartahu, barokah apa? Harta itu akan menjadi banyak. Wa fil waladi, dan apabila nempel pada anak-anak kita, keturunan kita, aslahtahu, maka dia akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Wa fil jismi, dan apabila barokah itu nempel kepada jiwa kita, jiwa rohani, jiwa rohani dan batiniyahnya dan rohaniyahnya, maka akan menjadi quwwatah, maka jiwanya akan menjadi kuat. Wafil waqti, dan apabila keberkahan itu barokah ini nempel pada waktu, as'adtahu, maka akan menjadi gembira. Waktu itu akan menjadi waktu yang menggembirakan. Sama halnya Ramadan ini merupakan waktu yang gembira, yang penuh gembira bagi umat Islam, ya. Jadi seperti itu. Ramadan penuh dengan keberkahan. Nah, di antara keberkahan Ramadan itu, di antaranya pertama, bahwasanya puasa Ramadan itu menyebabkan ampunan dosa-dosa, terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan bagi umat Muhammad SAW. Di antara hadis yang terdapat dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosa telah berlalu. Nah, di kalimat imanan di sini salah satu ulama berpendapat yang mana beliau Syekh Ali Jum'ah. Mal ma'na al-iman fi hadhil hadis? Jadi apa makna dari iman yang dimaksud dari hadis ini? Dari sabda Rasulullah. Imanan wahtisaban. Apa maknanya? Al-imanu ma'nahu tasdiq. Jadi iman yang ada pada kalimat atau yang ada pada hadis ini adalah percaya sepenuhnya bahwasanya puasa itu ada hal yang meningkatkan kualitas ibadah kita, yang dapat memberikan atau yang dapat Allah akan memberikan keriduan kepada kita bila kita melakukan ibadah puasa tersebut. Sedangkan wahtisaban maknanya yaitu al-ikhlas. Jadi menurut Syekh Ali Jum'ah, ikhtisaban di sini ikhlas karena Allah Ta'ala. Wahtisaban, pertama kita yakin bahwasanya puasa itu akan mendatangkan banyak pahala, mendatangkan banyak kerahmatan kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa, kita melakukan ibadah puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dari makna dari kedua ayat imanan wahtisaban. Terus keberkahan yang kedua, yaitu pada bulan ini juga terdapat malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Pada keberkahan malam Lailatul Qadar, di antara beberapa ulama yang berpendapat, di antara kaul ulama yang mu'tamad itu nanti akan datang malam Lailatul Qadar di antara malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Nah, yang terpenting dari malam ini, kita mari terus meningkatkan ibadah kita. Ya, jadi tidak hanya nanti di akhir Ramadan kita hanya melihat tanggal ganjilnya saja. Wah, berarti kalau tanggal genap istilahnya libur dulu ibadahnya atau menurun ibadahnya. Enggak. Tapi mari kita tetap terus meningkatkan kualitas ibadah kita sampai nanti di ujung akhir Ramadan. Dan syukur-syukur kita semua nanti mendapatkan atau kita tiba bersama malam Lailatul Qadar ini. Amin Allahumma amin. Terus keberkahan yang ketiga di antara keberkahan bulan Ramadan yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Jadi apabila Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masih di lingkungan kita atau di daerah kita juga masih ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang batil contohnya. Katanya kalau di bulan Ramadan setan-setan sudah dibelenggu. Nah, menurut para komentar para muhaddisin, di antara wasuffidatis syayatin di sini dimaksudkan yaitu setan-setan yang sudah levelnya tinggi, yang sudah berbintang 4. Jadi istilahnya setan-setan yang sudah anggaplah kalau kita diistilahkan itu jenderalnya. Jadi kalau hanya tentara-tentara kecilnya atau anggota-anggotanya itu tidak dibelenggu. Makanya masih ada sebagian yang terpengaruh oleh setan-setan kecil itu. Dan apabila kita melihat atau naudzubillah diri kita yang terpengaruh itu, maka berarti diri kita ini imannya sangat kropos atau tidak kuat. Jadi yang benar-benar sudah itu menurut antara para itu adalah setan-setan yang sudah berkelas atau ketua-ketua setannya lah, seperti itu. Itu keberkahan yang ketiga.
Sedangkan keberkahan yang keempat, yaitu di antara keberkahan bulan Ramadan adalah kaum muslimin dapat banyak keutamaan dan manfaat puasa yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Terutama bulan Ramadan ini juga di antara keberkahan yang keempat dinamakan juga bulan Syahrul Quran. Imam Malik sudah kita banyak mengenali, sama istilahnya kita banyak menyimak di antara para kisah-kisah ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf terdahulu, bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika Ramadan beliau itu menghatamkan banyak dalam satu bulan itu. Jadi siang itu beliau khatam satu kali, malam itu dan salah satu Imam Malik juga berpendapat idza jaa Ramadan jaa Al-Qur'an. Ketika sudah Ramadan datang, maka datanglah Al-Qur'an. Jadi maksud dari perkataan beliau itu ketika bulan Ramadan menutup semua kajian-kajian hadis, menutup semua kajian-kajian fikihnya. Seperti beliau khusus kepada Al-Quran, membuka kajian Al-Quran. Jadi seperti itu. Yang mana keberkahan yang keempat juga pada bulan ini adalah bulan yang datangnya Al-Quran. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Seperti itu. Baik, itu diantara keberkahan bulan Ramadan. Selanjutnya kita lanjut kepada ukhuwah. Ramadan indah dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah di sini menjalin hubungan atau terus kita lakukan dengan estafet atau continue ya di dalam bulan Ramadan. Tapi ukhuwah di sini kita menjalin hubungan atau bersosial, terutama ukhuwah pahala baca Al-Quran. Banyak cara-cara agar hubungan kita tetap erat di zaman sekarang, apalagi dengan adanya handphone. Beda dengan zaman-zaman dulu. Ya, untuk menjaga hubungan itu yang tak lepas memang yang sudah disyariatkan oleh ajaran Islam. Nah, Ustadz itu pernah membaca ada istilah ukhuwatul Islamiyah fit Thalib. Jadi hubungan Islamiyah di antara kalangan para santri dan santriwati. Santri dan santriwati, apa maknanya santri itu? Ada yang tahu? Ya. Hamdan? Apa maknanya santri? Seorang yang lagi menuntut ilmu, Ustaz. Seorang yang sedang menuntut ilmu. Baik. Banyak di antara makna-makna santri secara luas. Cuma di sini ada yang unik, ada yang bagus di antara apa makna santri fi kulli harfin. Jadi setiap hurufnya itu apa? Kalau kita tulis santri itu dalam kalimat Arab, maka huruf pertamanya itu huruf apa? Sin ya. Sin, nun, ta, ro, ya. Jadi kalau diharkatin santri. Jadi bahasa Indonesia diarabkan. Santri. Sin, nun, ta, ro, ya. Sin itu berharkat fathah. Nun itu berharkat sukun. Ta itu berharkat santri. Santori. Jadi berharkat fathah dan ro-nya berharkat sukun. Ro-nya berharkat kasroh, ya-nya berharkat sukun. Jadi seperti itu. Nah, kita ambil makna dalam kata santri itu. Setiap hurufnya itu sin. Itu memiliki makna. Makna dari sin itu salikul ilal akhirah. Jadi biar antum tahu juga apa itu santri. Bukan mungkin istilah atau yang kita ketahui santri itu pakai sarung atau diam di pesantren, belajar ilmu agama. Ya, itu juga bagus, talibul ilmu kayak tadi kata Syamsul kalau tidak salah. Itu mencari ilmu, talibul ilmu. Salikun ilal akhirah. Sinnya itu salikun ilal akhirah. Santri itu harus menuju pada jalan akhirat. Ya.
itu harus menuju jalannya itu jalan akhirat. Ya, salah satu jalan yang alhamdulillah kita sudah Allah takdirkan kita diam di pesantren. Merupakan kalau tidak karena itu mungkin kita sudah di luar sana ya. Kita ketahui bahwasanya zaman orang sudah zaman yang Masya Allah amburadul. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga ilmu-ilmu kita di tempat yang sudah tepat insya Allah ini. Di pesantren Darut Tauhid Serwa. Itu salikun ilal akhirah. Jadi tujuannya, jalannya, semuanya itu tujuannya ke akhirat santri. Tapi juga tidak dilupakan dengan dunianya. Makanya juga di doa kita itu biasanya di doa akhir hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia itu juga baik, di akhirat juga baik. Tapi yang terlebih penting juga itu kita harus menuju ke jalan yang akhirat. Dan nunnya itu apa? Naibu anil masyaikh. Di antara santri sin nun. Nunnya itu naibu anil masyaikh. Santri adalah generasi pengganti para guru, para ulama. Apalagi kita ini program ulama praktisi sosial. Nah, maka antum-antum inilah yang nanti insya Allah akan menggantikan para ulama-ulama sekarang, para ulama-ulama yang akan datang, antum yang akan menggantikan. Ya, jadi seperti itu. Maka sebelum antum menggantikan beliau-beliau, maka mari kita tingkatkan belajar kita, semangat kita gali lagi ilmu kita, terutama tentang Islam, seperti itu. Baik, yang ketiga itu huruf ta. Tarikun anil ma'asi. Jadi santri itu harus mampu menjauh diri dari kemaksiatan. Dan insya Allah itu nanti apalagi di masa pesantren akan minim sekali ya. Minim sekali kemaksiatan. Kemaksiatan itu tidak berarti hanya kita melihat hal-hal yang aurat. Tidak, tapi juga berbicara ghibah atau melakukan hal-hal yang batil itu juga masuk ke dalam kemaksiatan. Jadi usahakan santri itu benar-benar terjaga sikapnya, perkataannya, dan tingkah lakunya. Seperti itu. Dan yang keempat, ro. Apa itu ro? Rohibun fil khairat. Ro itu santri harus senang dalam hal kebaikan. Nah, jadi antum sekalian, terutama pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan atau kita apa ya istilahnya tambah aktivitas kita kepada hal-hal ibadah, terutama untuk membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca Al-Quran kita minimal kalau para madahib ulama-ulama soleh itu mampu menghafal atau menghatamkan 60 kali dalam satu bulan, 60 kali hataman dalam satu bulan seperti Imam Syafi'i, setidaknya kita mampu menghatamkan minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Jadi setiap harinya 1 juz itu minimal. Dan syukur-syukur antum bisa bertambah, apalagi sampai seperti Imam Syafi'i yang hatam 60 kali. Masya Allah itu luar biasa. Tapi tetap dengan bacaan atau dengan makhraj yang benar. Tidak hanya bertujuan harus hatam banyak di bulan Ramadan ini. Maka bacanya cepat tanpa menggunakan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Itu tidak dibenarkan juga. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir dari mana kata santri itu adalah huruf ya. Yarjus salamah. Jadi ya yarjus salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Santri itu haruslah mengharap keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Apabila kalian sudah mengejar akhirat, maka insya Allah dunianya akan ikut. Bahkan di antara para ulama itu mengistilahkan orang yang mengejar dunia itu ibarat dia mengejar bayangannya sendiri. Ya, semakin dia kejar bayangannya, maka semakin jauh bayangan itu tidak akan bisa didekati. Tapi kalau kalian tidak mengejar bayangan itu, intinya mengejar ke arah cahaya, istilahnya cahaya itu adalah akhirat, maka bayangan itu akan mengikuti. Itu salah satu istilah
wasilah dari para ulama agar kita tetap terus mencari akhirat, tapi juga dunianya tidak terlupakan. Jadi seperti itu. Baik, itu diantara keberkahan bulan Ramadan dan ukhuwah. Cara membaca ukhuwah apa tadi sudah judulnya? Ukhuwah pahala baca Al-Quran. Baik, sekarang untuk menyikapi baca Al-Quran di antara para kalangan santri juga diharuskan selain amal-amal ibadah yang lain juga unggul, di antara sholatnya, zikirnya. Salah satunya adalah cara membaca Al-Qur'annya. Bagaimana mungkin kita bisa disebut santri yang hakiki kalau baca Al-Qur'annya saja masih kurang. Tapi itu juga melakukan proses yang panjang. Mari kita tetap terus, istilahnya masih ada waktu. Jangan berputus asa. Antum ada salah satu istilah Arab juga itu disebutkan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan ketika antum dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi seperti itu. Bagi yang sudah bagus bacaannya, bisa membaca Al-Quran, mari terus tingkatkan. Bagi yang masih belum, mari terus semangat untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Nah, karena Al-Quran itu, apalagi di momen yang luar biasa ini ya, di bulan Ramadan ini, Al-Quran itu adalah sumber dari segala pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan ada salah satu ulama yang berpendapat, la tanqadi ajaibuhu. Al-Quran itu tidak akan pernah habis dengan keajaibannya. Bahkan salah satu ulama yang bernama Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketika beliau itu ditanya, beliau berkata, pada setiap bulan Ramadan itu aku mendapatkan pemahaman baru dari Al-Quran, yang mana pemahaman ini tidak aku dapatkan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi beliau itu mendapatkan pemahaman baru. Ini merupakan bukti Al-Quran itu a'zam, karim, seperti itu. Dan ketika itu beliau itu ditanya oleh sahabatnya, ma makna Al-Quranul Karim? Apa maknanya Al-Quranul Karim? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim adalah ungkapan banyaknya ma'rifat dan ilmu yang diberikan, serta makna-makna dan dalil-dalil yang ada di dunia ini, semuanya itu merujuknya kepada Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran itu menjadi mulia. Jadi, semua ilmu yang ada di dunia ini, semua kitab-kitab yang ada di dunia ini, merujuknya kepada Al-Quran. Salah satu contoh kecilnya mungkin Ustaz ambil dari bahasa Indonesia. Syarat untuk membuat pantun contohnya. Itu di akhir harus AB-AB. Benar enggak? Ya, untuk membuat pantun. Di akhir harus AB-AB. Jadi bisa jadi dulu orang yang membuat persyaratan seperti itu merujuknya kepada Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Kita coba buka di surat Al-Ikhlas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhirnya mati ke huruf dal semua. Jadi seperti itu. Itu salah satu contoh kecilnya saja. Dan Al-Quran merupakan selain dari kitabullah, kalamullah. Al-Quran ini merupakan juga salah satu petunjuk jalan hidup kita di dunia. Antum tahu enggak itu lagunya Ahmad Bukhotir yang tentang Al-Quran? Hamdan tahu? Pernah menyimak Hamdan? Kurang tahu Ustaz. Kalau enggak salah yang liriknya gini. Hadzal Qur'anu yuwahhiduna li tariqil khairi yuwajjihuna. Allahu ta'ala anzalahu
Rasulullahi muallimuna. Seperti itu, kalau tidak salah. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariqil khairi yuwajjihuna. Al-Qur'an ini merupakan salah satu jalan penyatu kita untuk menunjukkan jalan yang sebenarnya. Allah Ta'ala anzalahu, Allah menurunkan Al-Qur'an ini. Wa Rasulullahi muallimuna, dan Rasulullah adalah pembimbingnya atau pengajarnya, seperti itu. Hadzal Qur'an huwal hadi. Al-Qur'an itu juga petunjuk bagi kita. Li awailina wa awakhirina. Jadi li awailina wa awakhirina. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk dari awal bagi kita di dunia ini dan petunjuk akhir bagi kita nanti. Makanya ketika nanti kita semua di alam barzah, ketika malaikat mungkar dan nakir itu datang, di antara pertanyaan beliau itu kan, marrabbuka, man nabiyuka, wama kitabuka, seperti itu. Yang ditanya adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan juga ada Al-Qur'an di dalamnya yang ditanya seperti itu. Maka dari itu mari kita terus tingkatkan mengaji lah ya. Yang belum bisa mengaji terus antum belajar. Insya Allah antum belajarnya antum di bulan puasa ini Allah akan lipatkan gandanya yang luar biasa, yang mana kita tidak akan pernah terpikirkan atau terlintas di dalam pikiran kita. Andaikan Allah menampakkan pahala itu di dunia, mungkin kita sudah berlomba-lomba dari kemarin untuk melakukan amal ibadah. Tapi sekali lagi, karena dunia ini adalah ujian atau cobaan, ya mari kita terus berusaha untuk lulus pada ujian-ujian ini, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tema yang diangkat pada kajian Ramadan siang hari ini. Apabila ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Itu semuanya memang murni dari saya pribadi, dan segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke MC. Silakan Hamdan, mungkin ada yang mau bertanya tadi. Baik Ustaz, jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang indah, bulan yang mulia dan berkah, Masya Allah. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih belum paham, boleh langsung raise hand atau langsung bertanya kepada Ustaz. Kami persilahkan. Baik, silahkan yang mau bertanya. Atau mungkin bila malu untuk bertanya kepada Ustadz, boleh di room chat, nanti kita baca bersama untuk soalnya. Barangkali sudah tidak ada yang mau nanya. Kalau tidak ada dari Ustadz, mungkin Ustadz mau nanya ke teman-teman para peserta, boleh nanya balik. Tidak ada Ustadz yang mau nanya. Dari para panitia mungkin ada tidak yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Oh, ini ada Ustadz dari Erik. Assalamualaikum, Tad, izin bertanya, apa sih Tad ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Baik, Ustaz langsung jawab ya. Ya, Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Erik. Untuk
ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu di antara yang masyhur di karangan para ulama yang disebutkan itu pada malam itu seolah-olah terasa sunyi. Ya, malam itu serasa sunyi dan tidak terlalu istilahnya tidak terlalu berisik kayak seperti malam-malam biasanya. Dan ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan, hanya hamba-hamba Allah yang sudah terpilih memang ya, yang terpilih yang dapat menerima malam Lailatul Qadar ini. Maka dari itu kita berharap semua, semoga kita semua ini ada di antara pilihan-pilihan Allah yang dapat menerima malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Jadi yang Ustaz tahu di antara tanda-tandanya itu malamnya itu sunyi dan itu tanggal ganjil, entah itu nanti tanggal 21, tanggal 17, tanggal 19, tapi yang lebih muktamad yang itu di tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Ada yang tanggal 21 menyebutkan tanggal 21, 23, dan 25. Nah, tapi yang perlu kita ketahui juga tidak hanya mencari kapan malam Lailatul Qadar itu datang, nanti kita mereka-reka sendiri, tidak, tapi terus kita mari tingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Jadi seperti itu. Ya baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat bulan Ramadan kan kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, Ustadz. Ya, baik. Sampai akhir bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kualitas ibadah kita biar konsisten sampai akhir bulan Ramadan, Ustadz? Terima kasih. Baik. Cara untuk menjaga kualitas ibadah kita agar konsisten terus meningkat itu banyak ya, banyak cara. Salah satunya memang dengan mencari hiburan-hiburan yang bisa mendekatkan diri kita kepada ibadah itu. Salah satu contohnya mungkin kita malas sudah mengaji atau kita bisa menyimak terlebih dahulu murattal atau para pekori yang kita senangi. Yang mana kita ketika mendengar itu kita senang dan nanti bisa meningkatkan menghilangkan rasa malas itu hilang. Jadi kita bisa kembali melakukan ibadah itu. Jadi seperti itu, mencari hiburan yang sekiranya hiburan itu tetap syar'i. Ya, hiburan itu tetap dibolehkan oleh agama. Salah satu contohnya mungkin bisa melihat qasidah itu, seperti itu. Tapi memang Imam Syafi'i itu pernah bilang, di kitab Al-Imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu pasti akan naik dan turun. Nah, yang kita harapkan semoga di bulan Ramadan iman kita itu tetap terus naik. Bahkan nanti setidaknya setelah bulan Ramadan itu walaupun tidak bisa naik agar tetap bertahan dan tidak turun. Jadi seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dari panitia mungkin masih ada pertanyaan yang masih belum dipahami dari materi yang Ustadz sampaikan. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu kesimpulan atau motivasi dari Ustadz sendiri kepada para peserta agar di bulan Ramadan ini diawali atau diisi dengan amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz. Baik, pada kesimpulannya, memang setiap orang itu terkadang
rasa malas ya, rasa malas. Maka untuk mengalahkan rasa malas itu kita tetap harus menekan rasa takarrub atau berzikir atau dengan cara mencari hiburan kayak tadi, menyimak lagu-lagu qasidah atau selawat kepada Nabi, dan terutama dengan selawat juga memperbanyak selawat, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, atau bisa melatih bagi yang belum bisa. Dan Ustadz juga akan menukil salah satu pendapat atau qaul dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarati wa barakatuhu bil khidmati wa naf'uhu bi ridha syaihi. Jadi beliau itu memberikan nasihat kepada para santrinya, yang mana nasihat itu seperti ini. Sabatul ilmi, melekatnya ilmu itu dapat diperoleh dengan cara banyak bermudzakarah atau mutalaah. Wa barakatuhu bil khidmatih, dan keberkahnya ilmu itu dapat diperoleh dengan cara berkhidmah. Wa naf'uhu biridhasyaihi, dan sedangkan manfaatnya ilmu dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Jadi mari kita terus tingkatkan keilmuan kita, khususnya juga di bulan Ramadan yang suci ini, dan semoga dengan apa yang sudah kita lakukan pada bulan ini menjadi amal ibadah yang Allah nanti akan lipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Jadi seperti itu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila ahkamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah khair Ustadz Abbad yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Jadi kesimpulannya, rasa malas itu harus dihindari. Jadi diisi dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan membaca Al-Quran. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Syamsul Arif. Dipersilakan kepada Kak Syamsul Arif. Kak Syamsul Arif, ada? Sepertinya terkendala sinyal. Baik, sepertinya Kak Syamsul Arif terkendala sinyal. Baik, tutup saja acara kali ini. Untuk teman-teman, untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di room chat. Baik, saya tutup saja acara ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia, jangan dulu meninggalkan Zoom karena ada evaluasi untuk acara ini. Bagi teman-teman yang belum isi absen, kami harapkan untuk mengisi absen dulu sebelum meninggalkan Zoom ini. Bagi yang udah absen, monggo keluar, boleh leave
dipersilahkan. Sekali lagi untuk para panitia jangan lupa untuk tidak meninggalkan lift terlebih dahulu. Karena habis ini kita akan melakukan evaluasi.